Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya ada orang yang susah banget berubah, padahal dia tuh tahu persis apa yang seharusnya dilakuin? Nah, hari ini kita bakal bedah satu perspektif yang unik banget dari materi sumber kita tentang apa sih sebenarnya yang jadi kunci perubahan sejati seseorang. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Entah itu ngasih atau dikasih nasihat yang bagus banget, logis, masuk akal, tapi ya gitu deh, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ini dia teka-teki yang mau kita coba pecahin bareng-bareng. Kenapa pengetahuan aja seringkali nggak cukup buat bikin kita bergerak? Ini kan kejadian yang umum banget ya. Kita tahu harusnya makan lebih sehat, lebih rajin olahraga, atau berhenti dari kebiasaan jelek. Informasinya ada di mana-mana. Tapi kok rasanya susah banget ya buat berubah secara konsisten? Nah, menurut materi sumber kita, ada satu elemen penting yang seringkali hilang dari situ. Dan bahan yang hilang itu, menurut teks ini adalah sesuatu yang disebut keyakinan atau conviction. Tapi ini bukan sekedar rasa bersalah biasa loh. Konsep ini tuh jauh lebih dalam dan bisa dibilang transformatif. Inilah yang diajukan sebagai solusi dari masalah tahu tapi nggak dilakuin tadi. Oke, jadi keyakinan ini maksudnya apa sih? Gampangnya gini, ini adalah sebuah proses yang bikin seseorang sadar akan kesalahannya. Jadi, ini bukan cuma sekedar tahu kalau makan junk food itu nggak sehat, tapi ini adalah kesadaran mendalam bahwa kebiasaan itu tuh bertentangan dengan sebuah standar yang lebih tinggi. Dan tujuannya jelas banget untuk memicu perubahan yang nyata dari dalam. Nah, di sini nih bedanya kelihatan jelas banget. Coba deh bayangin, pengajaran biasa itu ibaratnya kayak ngasih kita peta, lengkap, ada rutenya, ada tujuannya. Tapi keyakinan dalam konsep ini itu lebih kayak dorongan kuat dari dalam diri yang bikin kita pengen banget mulai perjalanan itu. Jadi yang satu ngasih info, yang satunya lagi memicu transformasi. Oke, terus gimana cara kerjanya menurut sumber ini? Ternyata ini bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, tapi ada proses sinergi yang melibatkan tiga elemen yang kerja bareng. Seperti yang dijelaskan di sini, ini bukan pertunjukan tunggal dari seorang pembimbing atau konselor. Ini tuh kerja tim. Ada tiga pihak yang harus sinkron. Pertama, sang pembimbing. Lalu ada firman. Ini bisa kita artikan sebagai ajaran kebenaran atau prinsip-prinsip luhur. Dan yang terakhir, Roh Kudus, yang digambarkan sebagai kekuatan spiritual dari dalam yang ngasih pemahaman dan kesadaran. Coba kita urutkan ya prosesnya biar gampang. Pertama, peran manusia, entah itu pembimbing atau teman, adalah menerapkan ajaran kebenaran itu ke situasi yang lagi dihadapi. Kedua, kekuatan spiritual dari dalam itulah yang bekerja di hati dan pikiran untuk menghasilkan kesadaran. Dan akhirnya, sebagai hasil dari dua langkah tadi, orang tersebut mengalami perubahan yang sejati dari dalam. Nah, ini poin yang penting banget buat digarisbawahi. Sumbernya menekankan kalau peran manusia itu cuma sebagai fasilitator, bukan sumber perubahannya. Kita tuh ibarat alat dalam prosesnya, tapi kekuatan transformatif yang sesungguhnya itu datang dari dimensi spiritual. Jadi, usaha manusia doang itu nggak cukup. Oke, kita udah lihat mekanismenya. Ada sinergi antara pembimbing, ajaran, dan kekuatan dari dalam. Tapi, ini mungkin kedengarannya agak berat ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus begini? Kenapa proses ini dianggap penting banget? Yuk kita bedah makna yang lebih dalam di baliknya. Kutipan ini benar-benar nunjukin seberapa urgent hal ini. Jadi perubahan dari sudut pandang ini tuh bukan sekedar saran buat pengembangan diri, tapi sebuah keharusan moral. Kalau ada sesuatu yang salah, itu bukan cuma nggak enak dipandang, tapi dianggap benar-benar salah dan mutlak harus diubah. Nah, ini bagian yang menarik banget loh. Meskipun kebahagiaan itu bisa jadi efek sampingnya, sumber ini menegaskan kalau itu bukan tujuan utamanya. Tujuannya jauh lebih besar dari sekedar kenyamanan pribadi atau rasa puas sesaat. Ternyata tujuan utamanya itu lebih ke arah teologis. Fokusnya jadi bergeser. Ini bukan lagi soal perasaan kita pribadi, tapi soal memulihkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi yang diperbaiki itu hubungannya, bukan cuma perilakunya di permukaan. Nah, kalimat ini membingkai ulang keseluruhan konsep dengan cara yang beda banget. Jadi, alih-alih melihat keyakinan sebagai sebuah penghakiman yang keras, teks ini justru menyajikannya sebagai sebuah bentuk kepedulian. Mirip seperti orang tua yang sayang sama anaknya dan mendisiplinkan mereka. Argumennya adalah Tuhan itu cukup peduli untuk nggak membiarkan kita terus-terusan ada dalam perilaku yang merusak diri sendiri.
Biar lebih kebayang peran si pembimbing ini, sumbernya pakai analogi dari sebuah kisah kuno. Jadi ada cerita tentang Raja Daud yang bikin kesalahan besar tapi dia nggak sadar. Lalu datanglah nabi bernama Nathan yang dengan bijak cerita sebuah perumpamaan untuk menyadarkan sang raja. Nah, dalam konteks ini, konselor atau pembimbing itu dilihat seperti Nathan di zaman modern yang membantu orang lain melihat kebenaran tentang diri mereka sendiri demi kebaikan mereka juga. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, intinya kembali pada satu perbedaan mendasar antara dua pendekatan untuk berubah. Kesimpulan utama dari materi sumber ini jelas banget. Informasi doang nggak akan cukup. Tahu apa yang benar, punya semua datanya, dapat nasihat terbaik di dunia sekalipun, itu nggak akan menghasilkan perubahan yang dalam dan permanen tanpa adanya proses transformatif dari sebuah keyakinan tadi. Dan ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat diri kita sendiri. Saat kita atau orang yang kita sayangi pengen berubah, apakah kita cuma sibuk nyari lebih banyak informasi? Atau jangan-jangan yang kita butuhkan sebenarnya adalah sesuatu yang lebih dalam, sebuah proses transformatif untuk benar-benar bisa bergerak dari sekedar tahu menjadi melakukan?